Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita mulai belajar lagi ya. Pak Bu ingatkan untuk tugas kemarin jangan sampai ditunda-tunda. Harap selesaikan hari ini juga supaya tugasnya tidak terlalu menumpuk. Kasihan kalian nanti ya. Yo, bareng-bareng kita belajar setiap hari. Jangan ada kata malas di hari-hari kita ya. Kita memasuki pembelajaran 3 untuk tema 2 subtema 1. Perhatikan video ini baik-baik. Ya, yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah ya, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, kalau dinamakan adaptasi itu kemampuan dari makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Berarti ada hubungannya dengan lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan adaptasi hewan berikut. Nah, ini ya. Hewan apakah ini? Ya, tentunya ini adalah hewan bebek. Hewan bebek memang mencari makan di tempat yang berlumpur. Ya. Nah, kira-kira bebek ini bisa tidak mereka mencari makan misalnya di rumput-rumput atau mereka mencari makannya di hutan gitu, di pohon-pohon, bisa tidak? Tidak bisa ya. Karena makanan mereka memang adanya di lumpur-lumpur seperti ini. Cacing-cacing di sini kan banyak di sini ya. Mereka bisa berenang, mereka bisa melewati lumpur-lumpur itu akibat daripada kakinya. Kakinya bebek itu berbeda dengan hewan lain ya. Nanti kalau kamu misalnya eh, punya hewan misalnya kucing, kucing bisa tidak mencari makannya di sini di persawahan seperti ini ya. Tentunya tidak bisa ya. Tidak semua hewan bisa seperti bebek. Misalnya bebek dengan kucing ya tidak akan sama. Mereka akan berbeda ya, cara mencari makannya. Berikutnya ada burung, ini salah satu jenis burung namanya burung pelikan ya. Burung pelikan ini adalah dia menangkap ikan menggunakan mulutnya. Ini mulutnya itu sangat besar. Ini fungsi untuk menangkap ikan yang ada di tengah-tengah laut ini. Nah, karena makanan dia itu ikan, kita lihat di sini mulutnya ini ya tuh ya, berbeda dengan bebek tadi. Nah, coba bayangkan kalau mulutnya itu seperti bebek, seperti gambar yang tadi bebek. Apakah burung ini bisa menangkap ikan sebesar ini? Tentunya tidak. Nah, ini adalah namanya adaptasi. Hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena hewan ini makannya ikan, jadi dia memerlukan mulut yang besar. Ya. Nah, tentunya hewan ini juga mempunyai sayap supaya bisa terbang di tengah-tengah lautan untuk menangkap ikan itu. Ini yang dinamakan dengan adaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Berikutnya, ini adalah hewan jerapah. Hewan jerapah itu adalah hewan yang memakan dedaunan ya. Kita tahu bahwa daun-daun yang ada di pohon itu kan sangat tinggi. Oleh karena itu, jerapah beradaptasi ya dengan mempunyai leher yang panjang. Supaya apa? Supaya jerapah bisa menjangkau dedaunan yang tinggi tadi. Nah, kalau jerapah ini tidak tinggi, tidak panjang lehernya, misalnya seperti bebek, nah, kira-kira jerapah bisa makan tidak? Tidak bisa, karena daun itu kan tinggi. Ya, pohon itu kan daunnya tinggi-tinggi. Ya, memang ada pohon yang daunnya rendah, tidak tinggi, tapi kan cuma sedikit. Pada umumnya pohon itu daunnya tinggi. Oleh karena itu, adaptasi yang dilakukan oleh jerapah adalah memanjangkan atau mempunyai leher yang panjang, tubuh yang tinggi sehingga mereka bisa makan dengan bebas daun-daun yang ada di pohon ya. Ini adalah adaptasi, kemampuan jerapah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, sekarang apakah tujuan adaptasi itu? Nah, tujuan adaptasi jerapah mempunyai leher yang tinggi. Kemudian tadi burung pelikan mempunyai mulut yang paruh yang besar tadi ya. Kemudian tadi bebek mempunyai kaki ya yang bisa berenang atau bisa berjalan bebas di lumpur-lumpur.
Adaptasi itu bertujuan agar makhluk hidup bisa bertahan hidup. Ya, jerapah mempunyai leher yang tinggi, tujuannya supaya jerapah bisa tetap hidup. Nah, kalau jerapah tidak mempunyai leher yang tinggi, tidak mempunyai badan yang tinggi, nanti jerapah tidak akan bisa hidup. Lama-kelamaan jerapah akan kehilangan makanan, tidak bisa mendapatkan makanan. Nah, ya, kalau burung pelikan tidak mempunyai paruh yang besar seperti tadi, ya bagaimana burung pelikan bisa mendapatkan ikan yang besar? Kan seperti itu ya, tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Ya seperti yang dilakukan oleh pohon bambu ini ya, pohon bambu itu mempunyai bulu-bulu yang halus, yang tajam. Nah, jika disentuh akan terasa gatal. Kalau kalian pernah menemukan pohon bambu di sekitar tempat tinggal kamu ya, nah, kalau kamu pegang itu kan ada bulu-bulu yang halus, itu gatal itu ya kalau disentuh. Nah, ini adalah senjatanya pohon bambu ya. Ini adaptasi pohon bambu itu seperti itu. Pohonnya itu seperti kelihatan menarik ya, tapi kalau ketika kalian pegang itu tangan kalian akan terasa gatal. Itu adaptasinya pohon bambu. Kemudian juga di sini ada kaktus ya. Kita tahu bahwa kaktus itu hidupnya di daerah yang kering. Nah, daerah yang tandus, jarang terjadi hujan di situ. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, batang kaktus itu menyimpan air. Nah, ini yang seperti duri ini sebenarnya adalah daunnya kaktus, tapi bentuknya seperti duri ya. Ini daun sebenarnya. Nah, daunnya ini yang seperti duri menyimpan air di sini ya. Di sini menyimpan air yang akan digunakan oleh si kaktus ini untuk cadangan air ketika musim kemarau tidak ada hujan. Nah, kaktus butuh air, nanti akan mengambil dari duri atau dari daunnya ini, dari batangnya kaktus ini ya. Ini ada adaptasi yang dilakukan oleh kaktus. Nah, jika air itu tidak disimpan ke dalam batang seperti ini, nanti kaktus akan mati. Kaktus tidak akan bisa bertahan hidup di gurun pasir. Coba saja kamu menanam pohon mangga di sana. Pohon mangga tidak seperti kaktus, tidak bisa menyimpan air di batang seperti ini. Pohon mangga pasti akan mati di sana, tidak bisa hidup. Tapi kaktus bisa karena kaktus beradaptasi. Selanjutnya ini bunga yang kemarin ya, yaitu bunga teratai. Tumbuhan bunga teratai ini beradaptasi dengan cara pertama daunnya lebar dan tipis. Daunnya ini lebar nih, kalau kalian pernah melihat eh, daun teratai ini lebar dan tipis. Fungsinya adalah untuk menyerap sinar matahari sebanyak-banyaknya. Jadi sinar matahari itu benar-benar ditampung, diserap oleh daunnya. Kemudian juga untuk mengapung di air supaya si bunga teratai ini bisa mengapung di air. Mengapung itu berarti mengambang ya. Kemudian yang kedua, batang dan akarnya berongga seperti sedotan. Ini batangnya pohon bunga teratai ini berongga seperti sedotan. Itu fungsinya adalah menyalurkan oksigen dari batang ke akar ya, supaya bisa bernafas. Karena kan ini di dalam air, mereka itu kan tumbuhnya di dalam di permukaan air, akarnya ke bawah air itu ya. Ini adaptasi yang dilakukan oleh teratai. Jika teratai tidak seperti ini, teratai akan mati, tidak bisa hidup di air. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kata habitat. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat di mana makhluk hidup itu tinggal. Nah, habitat itu adalah tempat di mana makhluk hidup tinggal. Nah, sama seperti kalian ya. Habitat kalian itu di mana? Di anjatan, Pak. Nah, berarti kalian itu hidupnya di anjatan. Sama seperti bunga teratai tadi. Habitatnya di mana? Di air, Pak. Ya. Nanti kita akan belajar apa itu habitat. Habitat itu terdiri dari 3. Habitat pada tumbuhan itu pertama hidrofit. Hidro itu air, berarti cirinya adalah sebagian tubuhnya di permukaan air. Jadi ini adalah kangkung air di sini ya.
kangkung air, kemudian bunga teratai tadi adalah tumbuhan hidrofit. Yaitu cirinya sebagian tubuhnya di permukaan air di sini ya, bisa mengapung di air. Kemudian juga akarnya di dalam air. Memiliki rongga udara di batang atau tangkai daun. Sama seperti teratai tadi, kangkung juga punya batang yang berongga seperti sedotan itu ya, yang kosong tengahnya itu untuk menyalurkan oksigen tentunya. Dan daunnya muncul di permukaan air ya. Tidak tenggelam semua, tidak. Daunnya muncul sama seperti teratai, daunnya muncul kan di permukaan air, akarnya di bawah air, daunnya di permukaan air. Itu adalah tumbuhan hidrofit. Hidro itu berarti air, ada hubungannya dengan air ya. Kemudian yang kedua, hygrofit. Nah, kalau tadi hidrofit, sekarang hygrofit. Cirinya tumbuhan ini hidup di tempat yang lembab. Lembab itu yang di tanah yang basah seperti ini ya. Nah, ini adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Umumnya batangnya tidak tampak karena di dalam tanah. Batangnya itu tidak tampak karena di dalam tanah. Daunnya yang mudah melingkar atau menggulung seperti ini ya. Nah, ini adalah tumbuhan hygrofit. Seperti tanaman pakis berikut ini ya. Kemudian terakhir ada xerophyt. Kalau tadi ada yang hidup di air, kemudian ada yang hidup di tempat yang lembab. Sekarang ada yang hidupnya di tempat yang kering ya. Contohnya tadi kaktus, ini seperti lidah buaya ini juga sama, di tempat yang kering bisa hidup. Cirinya adalah daunnya tebal, sempit. Tidak seperti tumbuhan sebelum-sebelumnya, tumbuhan xerophyt ini cirinya adalah daunnya tebal dan sempit. Seperti kaktus ya, daunnya tebal dan sempit. Kadang-kadang daunnya itu berubah bentuk menjadi duri. Nah, ini duri nih. Ini sebenarnya daun ya. Sisik, nah ini sisik ya, seperti sisik kan ini ya. Kasar ini. Tidak mempunyai, bahkan tidak mempunyai daun. Seperti tadi kaktus itu kan ya. Mana daunnya ya? Hanya ada durinya saja kan. Nah, itu adalah sebenarnya daun. Gunanya adalah untuk menyimpan air. Karena memang hidupnya di daerah yang kering, yang jarang ada air di situ, sekali-kali ada hujan ya, maka tumbuhan ini beradaptasi dengan menyimpan air melalui bentuk daun yang seperti duri seperti ini. Ya, tentunya setiap tumbuhan mempunyai adaptasinya masing-masing supaya bisa bertahan hidup. Tidak mungkin kaktus ya bisa bertahan hidup jika daunnya tidak menyimpan air. Seperti pohon mangga ditaruh di gurun pasir ya akan mati, tidak akan bisa seperti kaktus. Akarnya juga panjang ini menjalar ke dalam tanah ya. Nah, tibalah ke dalam kesimpulan hari ini. Yang pertama, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup beradaptasi dengan caranya masing-masing supaya bisa tetap hidup. Tujuan adaptasi adalah supaya bisa bertahan hidup, supaya tidak cepat mati gitu ya. Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Jadi tempat di mana makhluk hidup itu hidup, berkembang biak, tidur, makan, nah itu ya. Kemudian juga ada 3 jenis habitat. Pertama hidrofit tadi. Tumbuhan yang di hidrofit itu cirinya yang mengapung di air ya. Kemudian hygrofit, tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Kemudian terakhir xerophyt, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Nah, baiklah kesimpulan hari ini sampai sini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Pak Boy Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.